Shalom, selamat hari Sabat. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kemurahan dan sukacita yang Ia telah limpahkan bagi kita dalam setiap perjalanan iman kita. Saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa kekal yang bertahta dalam kemuliaan kerajaan surga, kami akan merenungkan firman-Mu untuk menjadi kekuatan bagi kami di dalam mempersiapkan diri menghadapi minggu bekerja. Berikan kepada kami hati yang siap untuk dirubah oleh firman-Mu, dan hati kami siap berpaut erat kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa atas nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pada Sabat ini terdapat di dalam kitab Yeskiel pasal 12 ayat 16. Ketika kita akan mendengarkan bunyi firman Tuhan berkata demikian, "Tetapi aku akan meninggalkan sedikit dari mereka yang luput dari pedang, dari kelaparan, dan dari sampar, supaya mereka menceritakan segala perbuatan-perbuatan mereka yang keji di antara bangsa-bangsa, di mana mereka datang, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Bunyi dari firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa ternyata ada sesuatu yang sangat krusial di sini. Tuhan membiarkan umat-umatnya di pedang ataupun mereka tidak luput dari kelaparan supaya orang-orang ini bertobat. Pasti ada latar belakang mengapa hal ini terjadi. Kalau kita melihat keseluruhan dari teks ini berbicara tentang bangsa Israel, di mana kehidupan mereka dijerat sebagai pemberontak. Mereka memiliki mata tapi tidak melihat. Mereka memiliki telinga tapi tidak mendengar. Apa yang mereka tidak dengarkan dan apa yang mereka tidak lihat? Yang mereka tidak dengarkan adalah perintah-perintah ilahi yang diberikan kepada mereka, dan juga setiap perbuatan-perbuatan ajaib, nasihat-nasihat ilahi yang ketika dilantunkan kepada mereka, mereka tetap ada dalam pemberontakan itu. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kitab Yeskiel pasal 12 ayat yang ke-6 dianjurkan kepada semua pembaca untuk melihat bahwa ketika kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang dipilih secara khusus untuk menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, maka yang harus kita lakukan adalah terus mendengarkan seruan-seruan ilahi, memberikan telinga kita untuk selalu ada pada panggilan-panggilan yang diberikan ajaib oleh Tuhan. Dan nasihat-nasihat itu ketika diberikan, maka perlu ada perhatian dan penglihatan ajaib kita kepada Tuhan. Dengan demikian, kitab Yeskiel pasal 12 ayat yang ke-16 memberikan amaran kepada kita sebagai orang-orang Israel rohani. Kita perlu memperhatikan dengan seksama bahwa ketika kita hidup tidak menurut kepada Tuhan, kita dapat diizinkan Tuhan untuk mengalami pencobaan-pencobaan yang kadang itu berat, yang kadang ini membuat kita seolah-olah bahwa Tuhan tidak ada di pihak kita. Tetapi hal inilah dimaksudkan mungkin oleh karena kelakuan kita yang kurang berkenan, oleh karena sifat-sifat kita di dalam jemaat, sifat-sifat kita yang tidak tepat ketika ada di dalam kumpulan-kumpulan masyarakat. Marilah kita berdoa dan mengikat erat hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita tetap mengakui Dia sebagai Allah yang besar. Jangan sampai kita datang padanya hanya di saat kita kesusahan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini kami dimampukan untuk selalu melihat kebaikan-Mu. Kami berdoa, biarlah kami selalu dikuatkan dengan firman, dan minggu bekerja ini kami dapat melihat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa atas nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.